Shalom teman-teman semua. Kita patut puji dan syukur, kita banyakkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa diberikan kekuatan, kehidupan yang layak. Walaupun di masa pandemi kita harus menjalankan ibadah online kita, tapi kiranya itu tidak menjadi kekurangan bagi kita, melainkan itu tetap memberikan semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul kembali walaupun harus melakukan ibadah online lagi Bapa, tapi itu tidak membuat kita kekurangan apapun ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami dan juga segala dosa pelanggaran telah kami perbuat sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang tetap memberkati kami, Engkau yang melindungi kami dari segala mara bahaya juga Bapa. Sebentar lagi Bapa, kami juga akan memuji dan memuliakan-Mu Bapa, yang Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian kita. Mari kita semua, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita semua, umat pilihan Allah, datanglah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita akan mengangkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Tuhan Pasti Sanggup. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kerendahan hati kita. Kita tenangkan hati kita sambil menyanyikan lagu ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah,
Dia tak tinggalkanmu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang dengan tema Elroy, intinya Allah melihat dan mengerti keadaan kita, oleh pembicara Evangelis Suryanto. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita selanjutnya, Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan, Tuhan ku serahkan hatiku, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hai guys, Happy New Year. Guys, kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Dan saya yakin tidak ada orang yang tidak ingin tidak disayang, bukan? Termasuk saya. Karena itu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Suryanto. Saya jemaat GMI Gloria Medan. 4,5 tahun yang lalu, saya dan istri kami sama-sama memutuskan untuk menempuh studi teologi di Malang. Jadi guys, saya sudah menikah. Istri saya namanya Lina. Sebentar ya, saya screen dulu ya. Guys, istri saya namanya Lina. Seperti yang kalian lihat, orangnya cantik, imut, apalagi senyumannya meluluhkan hati saya bertahun-tahun yang lalu. Tapi ada yang paling penting guys, istri saya itu harum sepanjang hari. Saya akan melayani bersama teman-teman di tempat persiapan Karmel. Karena itu saya berharap kalian jangan galak-galak kepada saya. Oke guys, sekian perkenalan saya. Saya harap saya boleh disayang oleh kalian semua. Hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami di awal tahun ini. Bila kami boleh sungguh mendengarkan suara-Mu, kami boleh melewati tahun ini bersama dengan Engkau. Allah Roh Kudus yang sudah memberitakan firman-Mu, Engkaulah yang kemudian menuntun para penulis Alkitab menuliskan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami juga lewat pemberitaan pada sore hari ini. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, sore hari ini saya ingin membahas Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi, Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya."
Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Teret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Guys, saya ingin cerita. Satu kali ada seorang pemuda yang cukup sukses di usia muda. Sebelum usia 30 tahun, dia sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan teknologi. Semua orang kagum dan tidak banyak yang iri kepadanya. Karena menurut mereka, barang langka. Berapa banyak orang yang sudah bisa mencapai posisi direktur di usia before 30. Guys, gaji seorang direktur membuat pemuda ini akhirnya bisa membeli rumah sendiri. Setelah selesai acara pemberkatan rumah barunya, semua tamu sudah pulang, Pak Pendeta juga sudah pulang. Pemuda ini masuk ke kamarnya. Dia berlutut, sambil menangis, dia berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau terlalu baik bagiku, Tuhan. Engkau tahu saya anak yatim piatu. Kalau pakai uangku sendiri, gak mungkin saya bisa selesaikan kuliah saya. Tapi Tuhan, Engkau kirimkan kepadaku para donatur yang menolong saya, membayarkan uang semester, uang kuliah saya, bahkan memberikan saya uang jajan, uang saku, supaya saya bisa hidup hari demi hari. Dan bukan hanya itu Tuhan, bisa saya harus bekerja, di antara begitu banyak yang melamar. Kenapa saya Tuhan yang terima di perusahaan teknologi yang sekarang, bahkan sekarang saya bisa menjadi direktur di sana. Oh Tuhan, Engkau terlalu baik bagiku. Pertolongan-Mu ya Tuhan, sungguh nyata bagiku. Guys, kalau kita mau jujur, kita harus mengaku dan berkata kepada Tuhan, bukan? Bahwa Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini, bukan? Pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita seharusnya membangkitkan rasa syukur kita, bukan? Seharusnya mulut kita kemudian mengaku dan menganggungkan Dia, bukan? Tapi guys, hari ini saya mau kasih tahu satu hal. Betul, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan membuat mulut kita bersyukur kepada Dia. Biar satu hal yang lain, saudara. Satu hal yang lain, guys. Pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita seharusnya membuat kita menyadari ada Allah yang melihat dan menolong kita. Guys, inilah inti dari parikop yang tadi kita baca. Saya cerita sedikit tentang konteks dari parikop ini ya. Guys, kalau kita melihat pada Kejadian pasal 15, kita akan menemukan di sana Tuhan sudah berkata kepada Abram, darinya
Tuhan akan memberikan anak kepada Abram. Kan ada anak yang akan dilahirkan oleh istrinya Sarai. Dan Abram percaya akan janjinya Tuhan. Tapi guys, sudah 10 tahun berlalu. 10 tahun bukan waktu yang singkat, 10 tahun bukan waktu yang pendek. 10 tahun sudah berlalu sejak janji Tuhan diberikan kepada Abram. Saudara, Sarai semakin sadar, dirinya semakin renta, begitu juga dengan Abram. Apa yang bisa diharap lagi dari orang yang sudah menua? Baik, sekarang saya akan turun tangan sendiri. Saya akan usahakan anak itu bagi saya. Guys, pada zaman dahulu, kalau ada seorang istri tidak bisa melahirkan, maka sang suami itu boleh mengambil pembantu dari istrinya atau wanita lain, dan kemudian mendapatkan anak dari wanita tersebut. Tapi ketika anak tersebut dilahirkan, itu bukan anak wanita yang melahirkan, tetapi anak dari istrinya yang pertama. Itulah sebabnya Sarai kemudian mengambil Hagar, pembantunya orang Mesir itu, pada Abram. Abram pun setuju. Singkat cerita, hamillah Hagar. Guys, kehamilan seorang wanita tentunya harus disyukuri, bukan? Harus membawa sukacita yang begitu besar, bukan? Tapi tidak nyatanya bagi Sarai. Seharusnya Sarai sudah bisa bersuka cita. Akhirnya, selama ini dia terus negatif ketika tes kehamilan, belum pernah ada 2 garis. Sekarang melalui Hagar positif hamil. Tapi guys, Sarai bukannya sukacita. Sarai malah berduka cita. Kenapa guys? Karena Hagar begitu tahu dia hamil, dia merasa dirinya lebih superior daripada majikannya. Kini dia merasa, kini saatnya saya membalikkan keadaan. Dulu saya membantu, sekarang saya sudah bisa hamil, balik saya di atas majikan saya. Saatnya sekarang saya membuli habis, mencibir habis majikan saya. Guys, Sarai kemudian ngadu kepada Abraham. Betul, Pak. Saya yang kemudian kasih Sarai, kasih Hagar kepada kamu. Tapi ya bukan begitu caranya. Saya nggak mau tahu. Mama nggak mau tahu. Papa harus bela Mama. Papa harus bela Mama di hadapan Hagar. Hagar harus dikasih pelajaran. Guys, Abram kemudian berkata kepada Sarai, Mami, Mami itu majikannya Hagar. Mami itu berkuasa atas Hagar. Kehamilannya itu tidak membuat posisinya lebih tinggi daripada Mami. Mami nggak usah repot-repot, saya nggak usah repot-repot. Mami saja ambil tindakan. Wong itu pembantunya Mami kok. Terserah deh, Mami mau apain itu Hagar. Tapi nggak peduli. Buat saja apa yang Mami pandang baik. Guys, mendapatkan lampu kuning, lampu hijau dari Abram suaminya. Sarai tidak tunggu lama. Sarai langsung menindas Hagar habis-habisan. Dan akhirnya Hagar tidak tahan lagi. Hagar pun lari. Meninggalkan Sarai dan Abram meninggalkan rumah mereka. Guys, dalam keadaan hamil, perutnya semakin membesar. Hal ini tidak mudah bagi Hagar. Mungkin dia menyesal juga, aduh, seandainya saya bisa jaga mulut saya. Tapi ya sudah diusir. Mau kemana saya? Siapa lagi yang bisa menerima Hagar dalam keadaan hamil? Kecuali orang tua sendiri. Guys, tidak pikir panjang, Hagar mengambil keputusan, baik. Saya akan kembali ke Mesir, kembali ke rumah orang tuaku. Barangkali mereka mau menerima aku. Guys, jalan menuju Syur adalah jalan
yang harus dilewati untuk kembali ke Mesir. Tapi guys, ada yang menarik. Di tengah-tengah perjalanan Hagar menuju Mesir, malaikat Tuhan mendatangi Hagar. Malaikat Tuhan itu datang kepada Hagar dan berkata, "Hai Hagar, hamba Sarai, mau kemanakah engkau?" Oh guys, ada satu sapaan yang begitu intim, begitu dekat yang diberikan Tuhan kepada Hagar. Dan Hagar menjawab, "Iya, saya lari dari Sarai." Dan Anda tahu guys, Tuhan melalui malaikat Tuhan itu berkata kepada Hagar, "Kamu balik kepada majikanmu kembali. Kamu balik. Kamu lahirkan anak dan namakan anakmu Ismail. Dan Tuhan sudah mendengar atas penindasanmu itu." Guys, tengah-tengah Hagar di dalam kondisi yang sudah disampaikan oleh majikannya. Tapi Tuhan temukan dia. Guys, Tuhan peduli dengan Hagar yang sedang dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Tuhan datang kepada dia. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga menjanjikan kepada Hagar bahwa anaknya juga akan Tuhan berkati. Berkat Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut, pasir di pantai. Tuhan juga menjanjikan berkat yang sama bagi Ismail, anaknya Hagar. Oh guys, Tuhan begitu peduli kepada Hagar yang sudah ditampakkan oleh majikan. Guys, kedatangan malaikat Tuhan yang mencari Hagar itu bukankah menjadi sebuah gambaran bagi kita? Gambaran bahwa Yesus juga sudah datang untuk mencari kita manusia yang berdosa. Yesus pernah berkata, "Aku datang untuk mencari manusia, mencari yang terhilang. Aku datang untuk mencari domba-domba yang sedang terluka. Aku datang untuk mencari orang yang sakit, bukan orang sehat." Oh guys, kedatangan malaikat Tuhan menghampiri Hagar itu menjadi tanda bahwa Tuhan memang melihat dan menolong kita. Kalau Yesus saja sudah datang bagi kita, Dia lahir, Desember kemarin kita peringati hari kelahiran Yesus Kristus. Dia datang untuk membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita yang dulu adalah seteru Allah, sekarang kita menjadi kawan Allah. Karena pendamaian yang Yesus kerjakan bagi kita. Guys, masalah dosa Yesus sudah bereskan. Apalagi persoalan kita yang lain, Dia juga akan menolong kita. Tapi guys, ketika Hagar melihat malaikat Tuhan yang berkata kepada dia, Hagar saat itu sadar bahwa Tuhan itu datang kepada dia. Dan Hagar menamai Tuhan El Roy. Tuhan itu El Roy. Guys, di seluruh Alkitab cuma satu kali dicatat orang yang memberi nama kepada Tuhan. Kalau memberi nama kepada anak, itu sudah biasa. Tapi Hagar, dan inilah satu-satunya di Alkitab, Hagar memberi nama kepada Tuhan El Roy. Menurut John Wesley, ketika Hagar memberi nama El Roy kepada Tuhan, Hagar sadar bahwa Tuhan tidak membiarkannya seorang diri. Tuhan tidak membiarkannya seorang berkelana sendirian di tengah-tengah perut yang membesar, di tengah-tengah padang yang begitu gersang, yang tidak ada orang. Tuhan melihat dia. Tuhan datang menemuinya. Maka ketika Hagar melihat pertolongan Tuhan tersebut kepada Hagar, Hagar mengakui, "Ya Tuhan, Engkau melihat dan Engkau menolongku di dalam kesusahanku." Dan Hagar mau mengingat Tuhan seumur hidupnya. Guys, hari ini kita masuk di tahun yang baru 2021. Guys, sebelum tahun baru ini tiba, virus corona varian baru sudah duluan tiba. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tapi kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan sudah menolong kita selama ini.
maka Tuhan yang sama, Dia adalah Allah yang akan terus menyertai kita. Guys, tahun ini mungkin penghasilan Papa juga belum akan kembali seperti semula. Tahun ini juga Anda, teman-teman, juga belum bisa kembali ke sekolah, belajar. Mungkin kalian sudah rindu makan bakso bareng teman. Tahun ini mungkin masih belum bisa dilakukan. Bagi yang bekerja, gaji juga mungkin belum naik. Boro-boro naik. Nggak dipotong aja udah syukur. Bagi yang bekerja, bagi yang sudah usaha, mungkin juga omset belum akan kembali. Omset juga belum bisa naik drastis, belum bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Tapi guys, sebagai anak Tuhan, kita tahu bukan? Kalau hari ini kita bisa sampai pada saat ini, Tuhan Dato menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberikan pertolongannya kepada kita. Karena itu saya mengajak kita, mari biarlah ketika kita melihat pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seharusnya membuat kita menyadari ada Allah yang melihat dan menolong kita. Guys, tanamkan konsep ini baik-baik, bahwa Tuhan sudah menolong kita. Bukti pertolongan Tuhan bagi kita itu harusnya membuat kita melihat, ya, ada Allah yang melihat saya dan akan menolong saya. Guys, di akhir renungan ini saya ingin membagikan beberapa tips. Saya ingin ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya kita tuh sering lupa akan pertolongan Tuhan. Nah, manusia kita sering bisa lupa akan pertolongan Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak yang pertama teman-teman bisa membuat timeline kehidupan teman-teman. Saya kasih contoh kehidupan saya. Guys, di tahun 97 saya lahir, terus kemudian di kelas 2 SD, saya sakit keras, demam 40 derajat, hampir saja saya step, puji Tuhan tidak terjadi. Saya masuk rumah sakit, ternyata ada, karena saking demamnya, saking tingginya, ada komplikasi di jantung, di paru-paru, di hati saya harus dirawat 4 hari di ICU. Kalau dipikir-pikir guys, sebenarnya waktu itu keadaan saya cukup genting. Hampir lewat guys. Tapi nyatanya saya sembuh dan justru di tengah-tengah sakit keras saya kemudian berjumpa dengan Yesus di sana. Saya berseru kepada Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Dan saya percaya Yesus setelah saya keluar dari rumah sakit. Guys, ketika saya SMP, saya sudah lupa tahunnya, tapi saya ingat di SMP saya dengar panggilan Tuhan di mimbar, hamba Tuhan berkhotbah, hamba Tuhan itu kemudian berkata, waktu itu saya sudah remaja, hamba Tuhan itu berkata, cobalah kalian sekarang tanya, hai remaja. Waktu itu saya kebaktian di Gloria, hamba Tuhan itu berkata, hai remaja Gloria, sudah waktu yang engkau bertanya kepada Tuhan, apakah engkau akan masuk sekolah teologi setelah engkau tamat SMA, memberikan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Guys, pertanyaan itu, pernyataan itu kemudian menyentuh hati saya. Itu bagaikan pedang bermata dua yang menembus jiwa saya. Akhirnya lama saya menggumulkannya. Ketika saya tamat SMA, saya merasa belum waktunya saya sekolah teologi. Saya pun mulai kuliah, tapi saya nggak selesai. Waktu itu saya juga sudah bekerja. Dan guys, waktu saya bekerja pertama kali, Tuhan bawa saya masuk bekerja di perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Maka saya tulis di sini, lumayan lah guys, gaji pertama saya cukup gede. Saya cukup senang waktu itu dibandingkan teman-teman saya yang lain. Gaji saya lebih besar daripada mereka, tapi saya tidak pernah merendahkan mereka. Bahkan saya sering mentraktir mereka. Sayangnya guys,
dulu saya belum kenal kalian. Kalau tidak, saya juga akan traktir kalian. Guys, tahun 2013 kemudian saya menikah, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepada saya, akhirnya saya bisa punya modal nikah, saya bisa menikah, dan tahun 2016 akhirnya saya dan istri kami kemudian sama-sama sadar, istri saya berkata, dia juga punya panggilan jadi hamba Tuhan, saya juga sama, akhirnya kami sama-sama bergumul, kami sama-sama berdoa, menangis di hadapan Tuhan, dan akhirnya kami memutuskan, oke Tuhan, kami sama-sama kuliah, menjawab panggilanmu, kami sama-sama kuliah teologi. Dan guys, tahun 2020 kami bisa menyelesaikan kuliah, dan 2021, maaf saya salah tulis di sana, 2021 sekarang saya bisa praktek. Dan ketika saya melihat kembali timeline kehidupan saya, di sana saya menemukan betul ada begitu nyata pertolongan Tuhan bagi saya. Di saat saya sakit, Tuhan berikan kepada saya pengobatan, perawatan yang baik, dokter yang baik, rumah sakit yang baik. Dan guys, harus saya akui ketika saya bekerja, sering saya kemudian mengandalkan diri saya sendiri. Saya tidak sering bertanya kepada Tuhan, saya harus melakukan ini, melakukan itu, bahkan harus saya akui ada banyak kesalahan, ada banyak kesaksian yang buruk. Sebagai orang Kristen di tengah-tengah rekan kerja saya. Tapi guys, di saat saya melihat semuanya itu, Tuhan tetap menolong saya. Saya menemukan saya begitu kotor, begitu hina di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menolong saya. Karena itu guys, ketika saya melihat kembali timeline kehidupan saya kemudian mengaku dan berkata kepada Tuhan, pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepadaku seharusnya membuat aku menyadari ada Allah yang melihat dan menolongku. Di tahun ini saya berkata, Tuhan yang sama, yang sudah menolongku itu, saya tahu dia melihat dan menolongku sepanjang tahun ini. Guys, saya ingin kalian juga coba buat timeline kehidupan teman-teman. Buatlah dari waktu lahir, kemudian event, peristiwa-peristiwa penting yang kalian ingat. Buatlah itu, peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk juga boleh. Tuliskan semuanya itu. Saya yakin kalian akan melihat begitu nyata pertolongan Tuhan di dalam hidup teman-teman sekalian. Dan ketika teman-teman melihatnya itu, berdoalah dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, sudah melihat pertolonganmu begitu nyata, Engkau sudah berikan pertolonganmu bagiku. Kini aku sadar, Engkau melihat dan akan menolongku sepanjang tahun ini. Dan yang kedua, saya pikir awal tahun ini, mari kita boleh buat latihan rohani. Buatlah latihan harian, sebelum tidur, setelah seharian beraktivitas, buatlah, ambil waktu setengah jam, 15 menit sebelum tidur, buatlah list apa yang teman-teman, apa yang kita syukuri, 5 hal yang kita syukuri sepanjang hari ini. Dan jika ada yang tidak baik, ada yang mengesalkan, ada yang mengecewakan, juga tuliskan semua itu. Guys, tuliskanlah dalam setelah 1 minggu, coba kalian baca kembali apa yang sudah teman-teman tulis. Dan lakukan ini terus. Kalau bisa, bukan hanya tahun ini, tapi juga seumur hidup kita. Maka saya yakin dan percaya, kita juga akan melihat betapa Tuhan sudah menolong kita. Dan mulut bibir kita akan berkata kepada Tuhan, pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepadaku, buat aku sadar, ada Allah yang melihat dan menolong saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Biarlah kami boleh berkata kepada Tuhan, kami mau mengingat segala pertolongan Tuhan. Dan biarlah semuanya ini akan menolong kami
boleh menjalani hari-hari kami ketika kami mengingat pertolongan Tuhan, itu akan membuat kami sadar ada Allah yang menolong, ada Allah yang melihat dan menolong saya. Itu akan menolong saya, membuat saya bisa menghadapi hari-hari saya sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tahu ada Allah, ada Tuhan yang bersama dengan saya, dan saya bisa melewati segala hal bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, berkati mereka sepanjang tahun ini, dan biarlah mereka terus mengalami Engkau, dan mereka terus hidup bersandar penuh kepadamu. Roh Kudus terus hiburkan mereka di tengah-tengah berbagai kesusahan yang mungkin akan mereka hadapi, sertai mereka, hiburkanlah mereka. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Guys, sekian renungan pada sore hari ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan jangan lupa untuk terus bersandar dan berdoa, membiarkan Tuhan memimpin dan memegang erat tangan kita sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang seumur hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Evangelis Suryanto yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita sudah melakukan firman Tuhan dan kiranya kita dapat menguatkan diri kita untuk lebih lagi menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan dan juga tidak lupa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita sebentar lagi. Kita akan angkat lagu pujian kita selanjutnya, Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.